ada penguasanya ya. Apakah penguasa lebih mengedepankan hukum agama atau lebih mengedepankan hukum adat kedaerahan sebagai secondary law, sebagai hukum yang sekunder, sebagai hukum yang kedua di samping hukum nasional mereka. Pada masa Hindia Belanda dulu, ketika Indonesia datang melalui VOC-nya, para orientalis itu lebih memandang orang pribumi, hukum yang berlaku buat orang pribumi ini adalah hukum berdasarkan agamanya. Ya, sebenarnya ada keterkaitan dengan adatnya, tetapi adat masing-masing daerah dan mereka individu ini yang menjadi patokan adalah hukum agamanya. Jadi kalau zaman dulu, zaman VOC, ketika memberikan hukum pada kaum pribumi, lihat agama mereka, dan adat, hukum adat ini dipandang, hukum Islam ini dipandang diterima secara keseluruhan oleh masyarakat adat. Maka muncul teori resepsi in complexu, menelan seluruh hukum Islam diterima secara keseluruhan dalam koridor hukum adat ini, atau penerimaan secara keseluruhan hukum agama oleh hukum adat. Teori resepsi in complexu. Nah, ini tujuannya oleh pemerintahan VOC untuk mempermudah sebenarnya, untuk mempermudah hukum di kalangan pribumi. Untuk orang Eropa jelas mereka memakai hukum di kalangan masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda sendiri memakai KUHP-nya pakai Wetboek van Strafrecht, KUH perdatanya pakai Burgerlijk Wetboek. Nah, itu hukum di antara orang-orang Eropa, berlaku untuk orang-orang di antara kalangan mereka sendiri. Sedangkan buat orang pribumi, pertama kali pemberlakuannya berdasarkan hukum agamanya. Nah, maka dibentuklah pengadilan-pengadilan agama di tanah-tanah kolonial pada waktu itu. Ya, kemudian seiring perjalanannya waktu, hukum buatan kolonial itu mulai bergeser politik hukumnya. Tidak lagi mengedepankan hukum agama, melainkan menonjolkan hukum adatnya. Nah, ini termasuk salah satu politik, bisa dipandang sebagai sebuah politik untuk memecah belah bangsa supaya tidak bersatu, supaya mudah diadu domba. Bahwasanya di mana antara adat dengan agama ini tidak mesti bersatu. Nah, sehingga ada perpecahan, misalnya di Perang Padri di Sumatera sana, di kalangan orang-orang Minang, ada orang-orang yang disinyalir sebagai orang yang lebih berpatokan pada hukum agama oriented, atau kalau sekarang